Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Eltariana Tagalung di SMP Negeri 6 Kubu, Kabupaten Kuburaya. Dalam materi Bab 5, Kelas 7, Kurikulum Merdeka, dengan judul materi Menghargai Lingkungan dan Budaya Lokal. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu 1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah bagian dari lingkungan manusia yang merupakan benda tak bernyawa. Contohnya, tanah atau daratan, air, dan udara. Lingkungan fisik yang mudah kita perhatikan berhubungan dengan daerah pesisir dan daratan. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi air. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Kedua, flora dan fauna. Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Pengertian budaya lokal menurut para ahli. Menurut Irwan Abdullah, budaya lokal adalah kebudayaan yang hampir selalu terikat dengan batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Menurut Britannica, budaya lokal adalah istilah yang menggambarkan pengalaman kehidupan sehari-hari di tempat-tempat tertentu yang bisa diidentifikasi. Menurut Michel, budaya lokal adalah seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan standar, pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan cara seseorang berperasaan, bertindak, dan menilai dirinya maupun orang lain. Contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia.
Pertama, ada permainan gobak sodor. Gobak sodor merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di daerah Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemain dibagi menjadi dua tim, yaitu tim penjaga dan tim penyerang. Setiap tim biasanya terdiri dari 4 sampai 6 orang pemain. Berikutnya ada permainan bola bekel. Permainan bola bekel merupakan salah satu permainan tradisional yang mana dimainkan oleh satu orang atau lebih secara bergantian. Bola bekel terdiri dari bola dan biji bekel yang mana biasanya berjumlah 5 buah. Permainan gundu atau kelereng. Permainan kelereng bisa dikatakan sebagai salah satu permainan tradisional yang hingga saat ini masih populer. Beberapa wilayah di Indonesia menamakan permainan kelereng dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya, orang Jawa yang menyebutnya neker, orang Sumatera Selatan menyebutnya ekar, sedangkan orang Banjar menyebutnya kreker, dan orang Betawi menyebutnya dengan sebutan gundu. Permainan engrang. Engrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Engrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Engrang juga bisa digunakan dalam atraksi. Permainan engklek. Permainan engklek adalah sejenis permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Ini merupakan permainan khas Indonesia yang sering dimainkan di luar ruangan dan dapat dimainkan oleh semua usia. Upacara adat yang ada di Indonesia. Pertama, ngaben. Ngaben merupakan upacara pemakaman dalam tradisi Bali. Tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, membersihkan roh dari dunia fisik, dan membantu mereka menuju alam spiritual. Tendak Sinten, yaitu tradisi adat Jawa yang merupakan upacara bagi bayi yang berusia 5 sampai 6 bulan saat pertama turun tanah. Supitan, yaitu upacara hitanan untuk putra bangsawan yang berusia sudah 8 tahun. Tradisi Pacoa Jara, yaitu syukuran terhadap panen yang telah tiba. Ciri khas dari upacara ini adalah joki kudanya yang masih berumur 6 hingga 12 tahun.
Cara menghargai budaya lokal. Yang pertama, menjadikan budaya sebagai identitas. Kedua, berperan aktif dalam kegiatan atau acara kebudayaan. Ketiga, mengenalkan budaya melalui media sosial. Keempat, bergabung dengan suatu komunitas budaya daerah. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.